Terima kasih untuk doa, apalagi buat teman-teman yang ada di sini ya, yang serumah sama aku. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kalian itu memang benar, gimana ya? Aku nggak ada keluarga di sini, tapi ada mereka yang bisa bantuin aku, ngambilin air aku, segalanya gitu loh. Negeri orang itu dibilang susah, ya susah banget gitu. Dibilang senang, terkadang kita foto-foto gitu kan, jalan-jalan ke tempat, ke mall lah, kemana lah gitu, kelihatannya kita itu senang banget gitu loh, padahal Assalamualaikum, ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Pada kesempatan kali ini, Teteh ingin menyampaikan sebuah kisah, atau kita disebutnya kita mau sharing seperti janji Teteh di video sebelumnya, bahwa kita mau sharing tentang COVID-19. Dan kebetulan teman Teteh hari ini sudah sembuh, sudah sehat seperti sedia kala, dan beliau bersedia untuk sharing dengan kita semua pengalamannya di negeri orang, khususnya di Turki. Dia sedang mengalami sakit COVID-19 yang mengharuskan dia dilarikan ke rumah sakit. Siapa dia? Inilah temannya Teteh. Hai Dian. halo. Nah, sekarang kita akan berkenalan langsung dengan teman Teteh. Siapa sih sebetulnya dia dan asalnya dari mana? Kita kenalan langsung ya. Ayo Yan, perkenalkan diri. Om Swastiastu, nama Tiang Gusti Ayu Diansari. Saya berasal dari Bali, Singaraja, Seririt khususnya. Nah, sekarang Dian bekerja di sini udah berapa lama ya di Turki? Kebetulan udah mau 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke. Nah, ini adalah salah satu teman Teteh yang satu apartemen dan satu pekerjaan. Jadi ceritanya teman Teteh inilah yang pertama sakit di rumah dan dinyatakan positif COVID-19. Sekarang kita tertawa, pada saat itu kita semua menangis. Jadi inilah benar-benar drop. Jadi bagaimana awal mulanya kami bisa positif COVID-19. Jadi Dian akan bercerita sedikit awal mulanya. Pertamanya gimana ya? Yang Teteh tahu kan Teteh tanggal 13 itu hari Jumat ya. Yeah. Teteh itu sedang bekerja pagi-pagi, udah dapat tamu nih lagi kerja, tiba-tiba Dona datang ke hotel terus bilang, "Teh pulang." "Ngapain pulang?" Aku bilang, "Tamuku banyak waktu itu." Dan akhirnya Dona bilang, Gusti ini terkena COVID-19, jadi kita harus wajib karantina. Jadi gimana nih awal mulanya gitu? Ini ya, jadi mau cerita dikit. Di tanggal 10 itu 10 November. 10 November aku terakhir kerja ya. Tanggal 10 November udah gitu, malamnya itu udah merasa kagak enak gitu badannya. Udah gitu di tanggal 11 aku kan hari Selasa tuh pas giliran libur. Giliran libur, udah itu udah kerasa nggak enak, badan kerasa agak Demam. pusing gitu, agak-agak pusing gitu. Nah, udah gitu tanggal 12 harusnya aku kerja lagi, karena aku kan gini ya, di bulan November itu aku dapat bagian kerja setengah bulan gitu, setengah bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 aku sebenarnya harusnya kerja gitu kan. Udah gitu di tanggal 12 karena aku udah merasa nggak enak badan, terus aku suruh temen bilangin kalau aku nggak bisa kerja gitu kan, karena aku ngerasa badan kagak enak gitu. Setelah itu di tanggal 13 Baru diperiksa. terus disuruh dah sama pihak hotel aku itu ikutan tes gitu. Tes swab di tanggal 13 di salah satu rumah sakit swasta di sini. Udah gitu di tanggal 14 hasilnya keluar, aku tuh positif gitu. Oke. Berarti benar, karena pada hari Kamis kayaknya dites ya. Kamis lah. Iya. Karena hari Jumat baru ada hasil. Iya. Jadi pada hari Kamis Gusti itu karena sudah 3 hari dia sakit, akhirnya dia harus dites swab ke rumah sakit. Kemudian pada hari Jumat pada saya sedang bekerja, hasilnya keluarlah positif. Makanya saya pulang. Nah, setelah positif COVID itu apa yang terjadi selanjutnya gitu?
tanggal 13 dites, tanggal 14 keluar itu positif. Udah gitu, setelah itu badan terus kerasa nggak enak, kepala sakit, panas lah. Udah beli obat di apotek, udah gitu setiap minum obat keluar keringat, 3 jamnya panas lagi gitu kan. Terus seperti itu, terus di tanggal 16 dijemput ambulan. Dijemput ambulan ya? Diteleponin sama kondisi ya? karena kondisi sudah makin drop. Waktu itu teh kondisi gimana ya? Soalnya ya waktu kamu dijemput ambulan itu teteh nggak bisa keluar kamar karena teteh sendiri kan nggak bagus kondisinya. Nah waktu itu dijemput tuh karena kondisi kamu udah nggak bisa nafas gitu atau gimana? Ya udah benar-benar nggak bisa napas setiap. Jadi pada saat kamu dijemput ambulan itu kondisi kamu kan sesek gitu ya. Iya. Nah, kamu yang turun ke bawah atau petugas ambulan yang ke sini? Gimana? Waktu itu aku ditungguin di bawah sama ambulannya, dianterin sama teman-teman ke bawah gitu. Bawah ya? Dianterin sama teman-teman ke bawah. Udah gitu ambulan kan udah standby di bawah ya. Udah gitu aku dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana bener-bener aku udah nggak bisa jalan, rasanya udah mau jatuh gitu loh, udah nggak bisa napas kan. Sampai di sana ya petugas ambulannya dah yang ngebantuin, bawa aku pakai kursi roda lah, didorong gitu kan. Udah gitu sampai sana dicek darah sama kayak CT scan gitu. Di scan apa yang di scan? Ya tubuhnya semua gitu di ya, scan. semua badan di Terus? scan gitu kan. Itu nunggu hasilnya dua setengah jam. Iya. Terus kamu pada saat itu kan kondisi kamu sangat lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. 2,5 jam itu kamu nunggu di mana tuh? Di sana kan ada ruang tunggu ya. Dan aku terus dibantuin sama petugas ambulannya. Petugas ambulannya yang ngebantuin terus. Gitu. Nah, pada saat itu terus hasilnya bagaimana? Hasilnya ya memang positif terus. Cuman kan mungkin di pemeriksaan itu napas aku itu di sana mungkin jantung aku itu masih kuat kayaknya, makanya nggak langsung diopname gitu. Aku dibalikin lagi ke rumah. Iya, dibalikin lagi ke rumah. Padahal kondisi aku waktu itu bener-bener udah drop gitu loh. Ya udah gimana, udah dibalikin lagi ke rumah, ya diam dulu di rumah kan. Nah, terus mungkin pihak rumah sakit udah nelpon ke pihak hotel tempat aku bekerja gitu kan. Terus dari sana, dari pihak hotel nelpon ke sini ke temen aku, bilangnya ya katanya kondisinya masih baik gitu, tunggu 3 hari lagi gitu. Oke. Jadi gini teman-teman, mungkin agak sedikit bingung ya. Pada tanggal 13 dinyatakan positif COVID-19. Kondisi dari Gusti Dian itu semakin parah di rumah. Dan pada tanggal 16 kita hotel menginisiatifkan untuk menelpon ambulan. Kemudian teman saya itu dibawa ke rumah sakit, dicek segala macamnya. Memang benar Gusti Dian ini adalah positif COVID-19, tapi dalam keadaan masih oke. Jadi di rumah sakit menyarankan untuk kembali ke rumah dengan karantina mandiri di rumah saja. Tapi ternyata perkembangannya berbeda pada saat itu. Nah, pada saat dikembalikan, kondisi kamu dikasih obat atau enggak waktu itu? Waktu aku pas dinyatakan positif dari tes tanggal 13 itu ya, malamnya itu udah datang obat dari rumah sakit, terus dikembalikan lagi, disuruh tunggu 3 hari. Nah, setelah aku nyampe rumah, ya aku masih terus lanjutkan minum obat itu, disuruh kan minumnya selama 5 hari. Oh iya. Aku lanjutkan itu minum obat sampai obat habis, nggak ada perubahan sama sekali. Udah gitu kondisi semakin ngedrop. Di hari kedua dari datang waktu dibalikin dari rumah sakit itu, tanggal 18-nya itu, aku ditelepon dari pihak rumah sakit itu, gimana kondisi kamu, ada keluhan lagi? Aku bilang ya, aku masih kayak begini gitu loh, napas nggak bisa napas gitu lah, badan semua pada sakit, kepala sakit, panas gitu. Terus dia bilang ya kalau besok masih seperti ini, kamu datang aja langsung ke rumah sakit gitu kan. Nah, pada tanggal berapa itu? Tanggal 19 atau 18? 18 deh kayaknya, itu tanggal 18 benar-benar aku udah drop banget. Nah, malam itu
kira-kira jam 10.30 diteleponin lagi ambulans sama pihak hotel. Ambulannya datang lagi kan, terus aku dibawa lagi ke rumah sakit dan di rumah sakit yang berbeda. Di rumah sakit yang berbeda. Oke, berarti teman saya ini 2 kali proses ke rumah sakit dengan rumah sakit yang berbeda. Yang kedua kalinya, jadi dari proses dari awal itu pada saat dia harus dikembalikan dari rumah sakit itu, rumah sakitnya itu secara aktif tiap hari telepon ke teman saya menanyakan kondisinya seperti apa. Sama sekali kalau rebahan kayak gini nggak kerasa apa-apa, tapi kalau mau miring atau mau duduk itu, apalagi duduk ya, miring aja dikit aja udah nggak bisa sama sekali. Nah terus pada saat kamu ke rumah sakit untuk kedua kalinya itu, tindakan apa yang dilakukan oleh dokter pada saat itu? Gini ya, cerita dikit lagi. Di tanggal 19 malam jam 10.30 itu petugas ambulannya datang dah langsung ke sini, ke rumah, ke kamar, langsung jemput gitu 2 orang kan. Udah aku dipaksa dah, sampai teman-teman gini, udah kamu ke rumah sakit aja gitu kan. Dan aku sendiri gini, aku gimana ya antara mau dan tidak, soalnya waktu pertama ke rumah sakit yang pertama itu udah gimana, nggak ada istilahnya, nggak ada bener-bener yang nolong gitu ya, di samping kita ada membantu gitu loh. Untungnya waktu itu petugas ambulan itu baik ya, nemenin gitu loh kan. Udah gitu, makanya aku antara mau dan tidak, terus temen udah kamu kesana aja biar cepat dapat penanganan kan gitu. Aku maunya sih di rumah gitu loh, karena gimana, takutnya itu dah nggak ada yang bantuin gitu ya, apa-ngapain gitu, ambil air bangun aja kagak bisa, mau air apa gitu kan. Udah terpaksa dengan ya gimana ya, agak terpaksa gitu ya, udah aku jalan gitu kan. Udah jalan sampai di rumah sakit. Sampai rumah sakit aku itu ditaruh aja di sana sama pihak ambulannya, ditaruh aja sambil dibilangin bahasa sini itu ya, semoga kamu lekas sembuh digituin kan. Aku sendiri bengong sampai di rumah sakit, lah aku bisa ngapain di sini padahal kondisi udah drop banget, udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu. Terus aku sekarang pergi kemana gitu ya, aku terpaksa nanya sama orang di sana aja. Langsung dibawa, disuruh di sana daftar gitu kan. Ya udah aku daftar di sana. Di sana aku dikasih nomor aja gitu loh. Nggak maksudnya istilah masuk gitu loh. Aku dikasih nomor, aku tanya lagi sama pasien di sana, aku bawa nomor ini kemana? Karena nomorku udah keluar kan, lihat di komputer gitu. Kamu ke sana, ke ruang dokter gitu. Aku kan nggak tahu ya, orang rumah sakit sini nggak ada yang nemenin, aku kan nggak tahu gitu. Aku masuk ke ruang dokter. Terus dokternya sendiri bilang kayak gini, kamu itu belum masuk gininya, datanya gitu. Kok belum masuk? Aku kan udah bawa nomor ini gitu. Nggak, kamu masuk dulu, masukin data dulu di sana gitu kan. Ya udah, aku keluar lagi, ulang lagi gitu kan. Waktu itu aku udah bener-bener nggak bisa berdiri, aduh jalan nggak bisa, bener udah mau jatuh aja gitu, sampai semua orang pada ngelototin, ngeliatin di sana gitu kan. Ya udah gitu, dapat dah nomor antreannya, udah dapat nomor masuknya, ke dokternya lagi. Nah di sana ditanya, ada kamu itu kenapa digituin kan. Aku bilang aku udah ada positif COVID gitu kan. Udah gitu disuruh cek darah lagi. Habis cek darah, nunggu 2,5 jam hasilnya. Aku nunggu kan 2,5 jam, udah menggigil kedinginan, udah nggak bisa apa-apa. Setelah itu keluar hasil, disuruh CT scan lagi kayak yang awalnya itu, kayak yang di tanggal 16 itu gitu lagi, CT scan lagi. Habis CT scan lagi disuruh nunggu lagi 2 jam, sampai jam berapa itu, sampai dari jam 11 nyampe di rumah sakit ya, sampai jam 4.30 aku baru keluar hasilnya lagi, disuruh masuk ke dokter lagi. Di sana baru aku dapat kamar gitu loh, kayak model ICU gitu loh. Nah di sana aku dapat diimpus dah, di oksigen. Udah gitu, pengalaman yang bener-bener pahit ya. Dari jam 11 sampai rumah sakit, jam 4.30 aku baru dapat rebahan di ruang ICU. Udah gitu sampai siang ini, sampai jam 12 ya, aku ceritain dikit. Aku itu kehausan gitu loh, mau minta air sama dokter.
nggak ada yang bawain air sama sekali. Udah gitu jam berapa ya, 12.30 itu baru pindah kamar, baru dapat kamar. Jadi teman-teman, ini gunanya salah satu kami mau sharing ke kalian semua, khususnya tenaga kerja Indonesia. Inilah suka dukanya kami ketika pada saat kami terkena COVID-19. Cara penanganan dari pemerintah Turki itu sangat berbeda. Jadi pada saat teman saya harus dibawa ke rumah sakit pada malam hari, kebetulan kami semua ini satu rumah pun positif COVID-19. Sehingga pada saat itu saya juga ingin minta maaf atas nama teman-teman semua di sini, minta maaf juga karena saya pun baru tahu ceritanya seperti ini. Kita minta maaf tidak bisa mendampingi pada saat itu karena kami pun memang harus di karantina mandiri. Dan memang kami pada saat itu tuh malam hari, dan memang dari perusahaan kami, tempat kami bekerja, tidak ada yang menemani karena memang COVID-19. Jadi pemikiran mereka itu, oh nggak boleh ditemenin gitu, kayak seperti itu. Nah sekarang, setelah itu, setelah pagi-pagi, kemudian kamu mau minum pun nggak ada, dokter pun nggak ada yang ngasih gitu ya. Di grup pun sempet kamu bilang minta minum, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kita pun nggak bisa pergi gitu. Cuman waktu itu Teteh pernah baca, tapi kondisi Teteh pun pada tanggal 16 kalau nggak salah pada waktu itu memang lagi cukup panas juga gitu. Nah setelah itu apa yang dilakukan dan apa kondisimu pada saat itu? Setelah kamu paginya dapat ICU, gini, kan aku udah bilang aku drop banget waktu itu, nggak bisa makan ya Teh gitu. Ya cuma dapat air aja udah enak banget rasanya gitu kan. Nah berarti kamu berapa lama tuh di rumah sakit itu? Di rumah sakit aku kira-kira dari tanggal 19, 1 minggu. Seminggu aku, ya semingguan di rumah sakit itu. Kondisi aku di 4 hari di sana itu ya bener-bener drop, sampai petugas yang bawain makanan itu ya kan ada kayak di tempat aku tuh, di ruangannya itu aku tuh berdua gitu loh, cuman 2 orang, itu juga semua positif ya, positif. Terus ada meja di sampingnya itu kan dibawain makanan, ditaruh di sana gitu kan, ini makanan buat kamu digituin, sampai aku suruh tolong taruh di sampingku, orang aku nggak bisa gerak kan gitu loh, sampai dibantuin dah dibawain di sampingku makanan gitu, orang aku juga nggak bisa makan gitu loh. Berarti selama 4 hari itu kondisi kamu memang memburuk. Nah sekarang tindakan apa yang dilakukan dokter pada saat itu apa? Ya memang pasti seperti biasa ya, saya infus atau apa, mungkin agak ada perbedaan nggak karena ini memang COVID gitu? Ya kalau pagi-pagi sih dokter itu pada datang dah dicek kita dikontrol biasa, dipasangin infus gitu kan, oksigen tuh tetap sampai 5 hari aku pakai oksigen. Udah gitu di siang harinya ya dokter kontrol lagi gitu loh, selalu dicek gitu panas sama detak jantung yang kan. Berarti kan kondisi Gusti Dian ini pada saat di rumah sakit itu 4 hari dia ngedrop, kemudian pada hari keempat dia cerita dia mandi, makanya pada hari kelimanya dia drop. Hari keempatnya dia enakan ya? Nah, gimana tuh ceritanya? Terasa agak enakan dikit lah badanku kan. Udah gitu aku mandi ya maklum, udah beberapa hari aku kan nggak mandi, nggak bisa bangun gitu. Aku mandi langsung di kamar mandi, aku udah menggigil, udah hampir jatuh kan. Buru-buru aku lari ke tempat tidur. Nah gitu malamnya pemeriksaan dokter kan datang lagi jam 10 malam. Jam 10 malam ya. Udah gitu di cek lagi, oh ini ngedrop lagi gitu kan, dipasangin infus lagi gitu. Setelah itu hari kelima ya membaik, di hari ke-6 pun membaik. Terus dokternya bilang di hari ke-6 itu ini kondisinya benar-benar udah membaik gitu loh. Terus dokternya bilang kemungkinan kamu besok bisa pulang gitu. Sampai aku berpikir gini loh, aku lo udah sembuh kenapa nggak sekarang aja gitu loh, udah bosen lah di rumah sakit ya. Udah gitu di hari ke-7 udah paginya diperiksa lagi kan, pihak dokter datang lagi gitu kan, nanti kamu udah bisa pulang. Sampai aku gini, kok nanti sih sekarang aja jam 10 pagi waktu itu kan, kenapa nggak sekarang aja gitu. Terus nanti jam berapa gitu, jam 3 gitu. Terus pihak datang lagi, udah jam 3 tanda tangan kan. Ya kebetulan itu pihak rumah sakit itu
kebetulan aku kan kerja di sini itu kan legal. Jadi otomatis punya asuransi gitu ya. Punya kayak asuransi gitu, jadi di rumah sakit ya setengkare nggak kena biaya sama sekali. Berarti nggak ada apa-apa nih, sama sekali nggak bayar Nggak, apa-apa, nggak apa-apa ya. Padahal seminggu ya dirawat, tes darah, tes dan sebagainya, semua free. Tes darahnya itu 2 hari sekali loh di sana. Free berarti semuanya. Ya, semua nggak ada kena Oke, biaya sama berarti sekali. alhamdulillah akhirnya sudah sembuh dan sudah kembali di rumah. Dan walaupun dengan dramatis, cerita yang mengiris dan hati. ada juga ya, bener-bener di bulan November itu sebenarnya itu waktu aku pas sakit itu hari spesial aku. Pas ulang tahun, iya bener baru Di ingat. 15 November itu Iya, hari dia ulang tahun sakit. tuh. Dia Dan bener. sakit. Iya, bener. Itu mungkin hadiah dari Tuhan. Ya, untuk lebih introspeksi diri, jadi kita mencari apa positifnya ya, karena saya pun mengalami hal sama seperti video saya sebelumnya. Jadi penyakit ini bukanlah suatu hukuman ataupun sebagai apa ya, sesuatu yang buruk, tapi kita akan mengambil hikmahnya, barokahnya. Di sanalah kita akan melihat tali persaudaraan, tali pertemanan, semuanya akan terlihatlah di sana. Bagaimana siapa orang yang akan setia pada kita pada saat kita sedang keadaan sendiri gitu. Jadi di sanalah akan terlihat gitu ya. Di negeri orang, kita di rantauan sakit gitu loh, nggak ada siapa-siapa perhatiin gitu. Pengen kayak diperhatikan. Sakit-sakit yang lain tuh kan biasanya ya ada yang perhatikan gitu loh, ada yang bawain air, kayak ada yang bawain apa gitu model. Lah ini bener-bener kita bener-bener sendiri gitu loh, sampai sempat berpikir gini, ya Tuhan, dulu aku kuat datang ke sini sendiri gitu loh. Sekarang saat seperti ini pun aku harus tetap kuat gitu loh. Yang kepikiran dalam otak aku itu, aku harus kuat demi keluargaku, demi anak-anakku gitu. Nyesek banget rasanya. Ya, pasti. Kuat. Ya, setengkare semua itu bisa Sudah berlalu bisa ya, terlewati. sudah Berkat teman-teman juga, ya, doa kasih keluarga orang tua, juga ya. Jadi di saat kita mau sharing itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi bukan untuk apa ya, kita ingin berbagi inilah dukanya kami ketika kami harus jauh dari keluarga. Kami mohon pengertiannya juga untuk keluarga yang berada di Indonesia. Kemudian untuk rekan-rekan sesama, untuk semua, COVID-19 adalah bukan penyakit bukan penyakit kutukan seperti teman saya ini, tapi itu adalah sesuatu penyakit yang memang sedang melanda dunia, yang kita harus menghadapinya dengan berlapang dada. Jadi persiapkan mental kita, karena mungkin saja kita akan terkena, karena sebetulnya kami sudah mengikuti protokol kesehatan, apalagi dunia kerja kami yang sangat riskan, kami selalu memprotek diri kami dengan sangat hati-hati. Nah, sekarang bagaimana pesan dan kesannya Dian selama sakit COVID-19 ini? Apa yang ingin disampaikan, atau ya terserah Dian lah, pokoknya Dian mau ngomong apa, suka dukanya atau pesannya, silahkan. Ya, pesannya buat teman seprofesi dan teman seperjuangan dimanapun kalian berada, pesannya kayak gini: sekuat apa tekad kita dulu berangkat, kita juga harus bisa sekuat itu di negeri orang, sekuat itu semangat kita walaupun apapun yang terjadi gitu loh. Buat keluarga di rumah dan teman-teman semua yang ada dimanapun ya, terima kasih untuk doa, apalagi buat teman-teman yang ada di sini ya, yang serumah sama aku. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kalian itu memang benar, gimana ya? Aku nggak ada keluarga di sini, tapi ada mereka yang bisa bantuin aku, ngambilin air aku, segalanya gitu loh. Aku nggak bisa, pokoknya hanya kata terima kasih yang bisa aku ucapkan buat kalian semua. Sama-sama. Teteh gitu loh, Semua sama. Mbak Donna, Semua sama. Mbak Jessica, Ima, sama Mbak Yuni juga gitu loh. Pokoknya nggak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan selain kata terima kasih buat kalian. Tanpa kalian aku waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya aku benar-benar udah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya, untuk keluarga di rumah, terima kasih doa kalian.
sekarang kalian bisa lihat kondisi aku bener-bener udah sehat. Buat Aji, buat mama, saudara, adik-adik aku, anak-anak aku, terima kasih Bapak Afli. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener, di negeri orang itu dibilang susah, ya susah banget gitu. Dibilang senang, terkadang kita foto-foto gitu kan, jalan-jalan ke tempat, ke mall lah, kemana lah gitu, kelihatannya kita itu senang banget gitu loh. Padahal hati kita itu, kita cuma bisa berbohong lewat kamera gitu loh. Agar kalian tahu aja, kita itu cuma berbohong lewat kamera, kita senyum-senyum, padahal perasaan kita itu sakit, rindu gitu loh sama rumah, sama keluarga, sama kampung halaman yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya kebohongan yang bisa kami tunjukkan untuk kalian di rumah, biar kami kelihatan senang di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kuat. Ya, mungkin lewat video ini aku sedikit ya mencurahkan isi hati aku, pengalaman yang aku jalani seperti sekarang gitu loh. Untuk kalian semua tetap semangat berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi itulah sharing dari teman kami, Gusti Ayudian. Saya ingin mengucapkan, Teteh mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya ya. Semoga Teteh tahu ini berat, dan sudah beberapa kali, ini adalah keempat kalinya akhirnya dia mau sharing dengan kita semua tentang pengalamannya. Teteh tahu bahwa ini berat buat dia, dan Teteh sangat berterima kasih sekali dia mau sharing dengan kita. Marilah kita ambil yang baiknya untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian yang memang seperjuangan dengan kami sebagai dipisah negara dimanapun kalian berada. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan, apalagi yang kalian ingin datang untuk jadi dipisah negara. Jangan juga takut. Jadi istilahnya pergilah dengan semangat yang kuat. Jadi Dan jadilah jalani kita dengan semangat ya. Iya. Jadi kita harus mempunyai mental baja. tekad. Jadi tekad yang kuat, tekad kita itu memang cari uang nih buat keluarga ya. Itulah harus kita buktikan. Karena jadi jangan tertipu dengan media sosial. Oh iya ya di Turki begini mereka jalan-jalan bla bla. Itu sebetulnya jalan-jalan kan Gini tidak loh. tiap waktu. Iya, kayak- Pada kesehariannya kami harus bekerja dengan sangat keras. Akhirnya kami dapat menghasilkan uang yang memang sedikit berbeda dari negara kami. Tapi perjuangan yang kami keluarkan pun sangat besar. Jadi untuk teman-teman semuanya, juga untuk keluarga di rumah, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kami semua, untuk kita semua, untuk bisa hidup lebih baik lagi. Dan mengenai tentang penyakit COVID-19 ini bukan penyakit hukuman ataupun kutukan seperti yang ditakutkan oleh teman saya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menemani. Padahal pada saat itu kami semua pun terkena COVID-19. Satu lagi, gini buat para teman-teman yang seperjuangan, apa tekad kalian dulu dari rumah? Maunya kalian berangkat itu punya cita-cita seperti apa? Maka sampai di tempat tujuan kalian bekerja, ingat itu, jangan terabaikan dan jangan sampai salah diri. jalan gitu, Ya. lupa diri gitu loh. Sampai di sini nemu ya punya gaji ya gitu modelnya. Jangan sampai lupa diri, sampai lupa sama cita-cita kita Dari pertama awal. kali mau berangkat itu gimana itu aja. Nah itu, ini adalah curhatan dari dalam hati. Itulah teman-teman, sharing video dari kami semuanya. Kami ingin berbagi cerita dengan kalian semua. Jadi silahkan kalian ambil hal-hal yang positifnya dan jangan ngikutin hal yang negatifnya.
tidak semua enak kita untuk tinggal di luar negeri itu, apalagi kita sebagai tenaga kerja Indonesia, karena banyak sekali dukanya. Walaupun ada juga senangnya yaitu kita bisa selfie, bisa foto-foto pura-pura di tempat-tempat yang memang tidak mungkin ada di negara kita. Jadi untuk keluarga yang berada di Indonesia pun tolong memaklumi keadaan kami. Walaupun kami kelihatan senang-senang di video atau di media sosial, tetapi perjuangan kami pun sangat keras. Jadi semoga keluarga di rumah, suami, istri, atau anak-anak pun bisa memahami. Jadi kita akan, apa yang tujuan kita inginkan itu akan kita tercapai. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi jangan lupa tolong ya subscribe, like, juga komen. Dan Teteh sangat menunggu saran dan kritiknya dari kalian. Karena Teteh udah sehat, jadi Teteh sudah siap untuk membuat video-video yang menarik lainnya. Jangan lupa dan selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.